Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk malam hari ini dari market cap ya dia ada sedikit recover di area 1,16%. Sedangkan kalau kita lihat Fair and Greed Index juga ada sedikit recovernya teman-teman ya. Oke ya, kalau kita lihat bersama-sama memang untuk area pembelian itu saat area-area merah teman-teman ya dalam kondisi koreksi. Nah, waktu penjualan adalah di saat market udah mulai kondusif atau udah mulai merangkak untuk naik. Nah, kalau kita lihat bersama-sama price daripada Bitcoin setelah dia menyentuh di area 76.000 US dollar teman-teman ya, ada sedikit recover, dia kembali ke area 82.900-an. Semoga saja Bitcoin segera pulih ya di atas 80, syukur-syukur di area 90 bahkan di area 100 kembali ya. Amin. Dan kalau kita lihat untuk parameter harga ya altcoin teman-teman ya, udah ada beberapa yang udah recover tapi ya recovernya masih dalam kondisi sangkut ya kan. Gak apa-apa, yang penting market udah mulai hijau gitu teman-teman ya. Sedangkan kalau kita lihat dari segi meme coin, nah kita cek dulu nih dari meme coin teman-teman ya. Untuk parameter meme coin dalam 24 jam terakhir itu udah pada recover seperti Dogecoin 4%, Shiba Inu 4,69% ya kan. PP itu sekitar 8%-an. Lumayan ya PP 8%, tapi Trump ini masih koreksi. Ingat ya, Trump itu ada area yang sangat-sangat sensitif di area 9 sampai 6 dolar ya. Terus kalau kita lihat teman-teman ya, Bong itu juga udah mulai recover, Floki juga udah ya kan. Nah, mayoritas keadaan daripada meme coin udah pada mulai recover. Meskipun saya kira ya masih sangkut juga, tapi ya harapannya market segera kondusif kembali. Nah, kali ini teman-teman ya ada sedikit informasi nih buat kalian semua. Di mana koin PP memimpin pemulihan koin meme di tengah pembelian paus. Oke ya, kalau kita lihat memang meme koin PP ini cukup signifikan ya, 8%-an teman-teman dibandingkan meme koin lainnya. Nah, bisakah harga PP itu melonjak 15%? Amin, semoga saja ya. Jadi harga koin PP itu melonjak 7% sampai 8% karena para paus membeli PP senilai 4,3 juta US dollar. Para analis yakin kenaikan 215% akan terjadi selanjutnya. Mengapa? Ya, kita akan bahas teman-teman ya. Jadi secara tidak langsung saat market mengalami penurunan itu para whales ya itu melakukan ya pembelian gitu teman-teman ya. Sedangkan pemain retail itu melakukan penjualan karena terjadinya panic selling yang dimana mengakibatkan apa? Ya kerugian finansial juga gitu teman-teman ya. Yang seharusnya kita bisa mempertahankan tapi kita cut loss gitu teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita lihat juga ya pasar mata uang kripto perlahan-lahan menjauh dari fase turbulence, terutama karena PP Coin dan token lainnya menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan kembalinya minat investor, aktivitas paus dan pola bullish. Harga PP telah melonjak 7% dalam 24 jam terakhir, melampaui banyak pesaingnya. Namun analis percaya ini baru permulaan dan rally 215% sedang terbentuk. Mari kita bahas. Mamin, semoga saja teman-teman ya. Nah, harga koin PP melonjak saat Wells membeli PP senilai 4,3 juta US dollar. Jadi ada pembelian yang cukup signifikan sebesar 4,3 juta US dollar. 1 juta US dollar aja itu sekitar 14 atau 15 miliar rupiah. Kalau 4 juta berapa? Ya sekitar 60, ini sekitar 70 biliaran ya, sekitar 70 atau 80 miliar gitu kan. Mantap jiwa ya. Dengan melonjaknya harga Bitcoin, pasar yang tersisa juga melihat masuknya investor termasuk PP Coin, investor institusional atau paus bergerak dengan berani di pasar koin meme, di mana 3 paus utama membeli sekitar 689,79 miliar token PP, setara dengan 4 jutaan teman-teman ya. Nah, rincian pembelian per posting lock on chain ya adalah sebagai berikut. Jadi dompet dengan alamat tersebut menghabiskan sekitar
ribu Ethereum atau setara dengan 2,72 juta US dollar, memperoleh 437,7 miliar PP. Nah, jadi ada beberapa whales, 3 whales ya kalau yang diungkapkan oleh Lock On Chain ini, teman-teman ya. Jadi data ini valid. Data ini valid karena udah di-up oleh Lock On Chain. Kalian bisa nge-tracking juga gitu, teman-teman ya. Kalian bisa lihat bener nggak ini informasinya ya. Kalian tinggal masuk ke akun X Lock On Chain ya. Kalian tracking di situ alamatnya ya, karena biasanya ada linknya untuk nge-tracking. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ya, selain itu ada lebih banyak pembeli, tetapi intensitas pembelian ini menunjukkan kepercayaan pada investor besar. Aktivitas seperti itu seringkali menghasilkan momentum bullish. Semoga saja teman-teman ya. Lonjakan harga koin PP dan aktor pendukung, PP saat ini diperdagangkan pada area 6319 dengan 50 di belakang koma, mencerminkan apa? Peningkatan 6,53% dalam 24 jam terakhir. Yang lebih penting, harga naik 16% dari harga terendahnya yaitu di area 5326, teman-teman ya. Karena tren penurunan baru-baru ini, kapitalisasi pasarnya adalah di area 2,65 miliar dolar dengan volume perdagangan sekitar 885,06 juta US dollar. Oke ya. Jadi gini teman-teman ya, banyak yang bertanya, Bang, waktu yang pas untuk beli dan waktu yang pas untuk exit. Jadi gini teman-teman, sebenarnya waktu yang pas dan waktu yang pas untuk exit juga ya, itu tergantung dari kepuasan teman-teman, ya kan? Jadi gini ya, waktu yang pas untuk masuk sebenarnya di saat market udah bearish. Kita bisa melihat dari Fear and Greed Index. Rata-rata kalau udah masuk dalam zona merah itu kan masuk dalam kategori fear ya, bahkan bisa masuk dalam extreme fear. Nah, saat masuk extreme fear atau dalam kondisi fear, orang-orang ketakutan kayak gitu teman-teman ya, itu sebenarnya adalah momentum yang pas buat kita melakukan yang namanya DCI atau cicil ya. Jadi nanti saat Fear and Greed Index sudah menunjukkan perform kenaikan ya, mungkin udah nyampe di zona kuning atau syukur-syukur di zona hijau gitu teman-teman ya. Disitulah orang-orang itu kan akan cenderung berani untuk masuk. Orang-orang akan cenderung berbondong-bondong masuk dalam sektor kripto. Di saat itulah kita harus exit, sebenarnya seperti itu. Cuman ya kembali lagi, kadang kan udah dikasih cuan nih dengan modal $100 jadi 150 jadi $200, udah dikasih cuan lah ya 100% dari modal kita, kadang kita merasa kurang ya. Tunggu dulu lah biar naik nggak taunya koreksi. Makanya saya sering bilang tuh, kalau memang udah ada profit ya paling nggak modal dikeluarin dulu, atau paling tidak ya 50% kita jual terlebih dahulu gitu ya, untuk mengantisipasi adanya penurunan harga. Nah, lintasan harga PP Coin masih tampak bearish, mengingat sebagian besar moving average menunjukkan nilai negatif bearish. Yang lebih penting, koin meme tersebut bergerak menuju zona support WO. Hal ini dapat mengakibatkan tren naik jangka pendeknya atau tren turun lebih lanjut. Yang menarik, analis kripto Max menunjukkan bahwa volume beli meningkat sementara volume jual mereda ya, hingga menciptakan divergensi bullish. Semoga saja teman-teman ya. Di sini ya target daripada PP ya mungkin inilah ya teman-teman ya. Bisa lah ya kalau targetnya PP sendiri, kalau saya loh ya ditanya targetnya berapa Bang? Ya paling nggak di area Rp1 kalau saya. Cuman kan setiap orang memiliki target tersendiri, ada di area 0,5 udah cukup, ada yang di area 0,7 rupiah udah cukup, bahkan ada yang di atas Rp1 baru cukup. Jadi target itu masing-masing. Target saya ya tetap teman-teman ya Rp1 itu untuk harga tertinggi. Oke, harga jual ya secara bertahap mungkin sampai di area 0,5 kita jual sekian persen ya, 0,7 jual sekian persen, nanti sampai di area 0,9 kita jual sekian persen, dan di area Rp1 mungkin itu sekitar saya sisakan 10% lah untuk mengantisipasi ada kenaikan lagi ya. Oke. Ya semoga saja PP segera bullish stack 1, stack 2 dan semoga saja masuk dalam stack 3 ya, di mana PP menargetkan di area 0,30 di belakang koma, minimalnya ya itu di kepala 1, maksimalnya di kepala 2. Tapi kalau dia ya harga-harga terendahnya di stack 3 itu berada di area 0,40 di belakang koma dengan kepala 4 dan di area 40 di belakang koma dengan kepala 7. Semoga saja harga tersebut bisa terrealisasi. Tetap semangat ya, tetap disclaimer dan salam cuan.